Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam, berpegang kuat kepada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup. Jalan hidup dari dunia menuju ke akhirat. Nah, oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ahibail kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Nah, karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan datang, insya Allah. Nah, selanjutnya di bagian kedua. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang segala sesuatu memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan maha tinggi tentang akhlak Nabi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bukan sembarang kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari satu zat yang maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, bahkan apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, zat yang maha tahu itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang maha tinggi bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat azim,
Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia, tapi manusia yang memiliki akhlak yang sedemikian sempurna, bahkan paripurna. Sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi 1 jam, bahkan sehari, bahkan seminggu, bahkan 1 tahun sekalipun, bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak Nabi, saking sempurnanya tidak akan pernah tuntas. Jadi ini betul-betul samudra akhlak. Nah, samudra akhlak, lautan akhlak yang begitu luas yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi, Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Budai dalam musnad mereka, bahwa Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan di mana beliau katakan innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, ada min adawatil hasr. Biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi artinya bukan sekedar sesungguhnya, tapi juga sesungguhnya hanya, ada penekanan, ada pembatasan. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Subhanallah. Ini satu misi kenabian yang luar biasa, misi penyempurnaan akhlak. Subhanallah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis ini, apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, baik itu yang berkenaan dengan ibadat ataupun juga yang berkenaan dengan muamalat, itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, dengan kata lain, kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita mesti bayar zakat? Diberikan kepada yang berhak. Supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita tidak boleh berzina, menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, dan lain sebagainya dari sejenis kemungkaran? Supaya akhlak kita mulia. Subhanallah. Jadi memang Islam ini agama akhlak. Karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak. Dan Nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung. Nah, inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita harus jujur, dan memang wajib jujur, kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak, sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia, bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengajak umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliyah dulu dari zulumat, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, itu langkah revolusi yang luar biasa. Itu langkah revolusi, terobosan revolusi yang maha dahsyat luar biasa. Nah, karena yang dibawa oleh Nabi ini bukan hanya satu lokal se-Jakarta atau se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tapi dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliyah, dipenuhi dengan alam zulumat. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baiklah ya kawan.
Kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak Nabi yang agung itu yang macam mana sih? Nah, supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu juga yang ada di luar. Tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat, ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi secara tuntas memang sulit. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa. Itu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri Nabi tercinta. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sebetulnya bagaimana sih akhlak Nabi? Satu pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, simpel. Tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat. Nah, lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang fikih, terkenal dengan keilmuannya karena memang beliau langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat, yang ringkas tapi jelas. Jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif. Subhanallah. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu aja dijawab oleh Siti Aisyah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam memilih kata. Nah, sekarang jawaban ini kita katakan maha dahsyat. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak Nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, pengamalan, pewujudan dari isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran itu membimbing, kesanalah Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, begitulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi siapa yang mau tahu akhlak Nabi, ya baca Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-Quranul Karim mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan aneka ragam kewajiban. Nah, demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemungkaran, aneka ragam kemaksiatan. Subhanallah, demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat seumur hidupnya, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi jawaban Siti Aisyah ini begitu luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tinggi, dan sekaligus beliau berhasil sukses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili kita semua umat Islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua, siapa yang ingin tahu akhlak Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quranul Karim, bagaimana tuntunannya, itulah akhlak Nabi. Nah, lalu bagaimana pengajuan tahannya dalam ibadat, muamalat sehari-hari? Kita buka hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, itu yang ingin saya ingatkan. Pertama, berkenaan dengan persoalan akhlak Nabi dan misi kenabian. Itu bagian kedua yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Jadi tadi bagian pertama adalah bagaimana aksi 212 ada spirit uhuwah syariah, uhuwah watoniyah, uhuwah islamiyah. Di bagian kedua yaitu tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan misi kenabian.
Nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga, saya ingin ingatkan ya, di bagian ketiga ini bahwa spirit akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini yang harus kita syukuri. Ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima, isinya itu justru merupakan spirit akhlak. Nah kita lihat, spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia, bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini spirit akhlak yang luar biasa. Jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada. Nah begitu juga sila kedua. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang kemanusiaan, adil, adab. Ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya, yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi. Jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai kiai sampai santri, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nilai kemanusiaan itu apa? Akhlak. Nilai keadilan itu apa? Akhlak. Nilai adab itu apa? Akhlak. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding father, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama. Nah, jadi pada saat rumusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya, ada dari kelompok non-muslimnya, lengkap. Nah, saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Nah ini yang saya mau katakan. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan itu kan nilai akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu. Nah, mereka yang ingin memecah belah bangsa, mereka yang ingin menghancurkan persatuan, adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi spirit akhlak itu sudah masuk, yaitu di dalam dasar negara Republik Indonesia. Subhanallah. Nah sekarang yang keempat, kita perhatikan di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata kerakyatan yang dipimpin. Itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun. Nah, untuk apa? Untuk tunduk patuh kepada pimpinan. Ini akhlak. Ini akhlak. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin ini juga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia, pemimpinnya juga dituntut. Nah, dituntut apa? Hikmat bijaksana. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana. Kalau dia tidak hikmat, dia tidak bijak, maka dia tidak punya spirit akhlak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Subhanallah. Itu kata permusyawaratan. Musyawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam bermuamalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, musyawarah mufakat itu justru salah satu intisari akhlak. Jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? Apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara? Dia harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para
founding father kita. Subhanallah. Jadi nilai akhlak, spirit akhlak ini memenuhi ruang-ruang Pancasila. Subhanallah. Jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-ngadu agama dengan Pancasila. Nah, jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila, mereka tidak berakhlak. Karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir lewat spirit akhlak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau sudah bicara nilai keadilan, itu akhlak. Apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia, itu akhlak. Jadi bukan memiskinkan. Kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia, itu tidak berakhlak. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah ternyata spirit akhlak mulia itu sudah ada, dituangkan oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar pilar negara, bukan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas di sini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara, tapi lebih dari pilar negara, merupakan dasar negara. Apa beda pilar dengan dasar? Pilar itu kan cuma tiang. Nah, tiang itu bisa dirubuhkan, bisa diganti kapan saja. Nah, sedangkan dasar itu fondasi. Sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara. Karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri. Kalau kulihat kembali ke soal akhlak, yang penting satu kabar gembira buat kita semua, bahwa nilai-nilai akhlak, spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekarang akhirnya sampai ke bagian keempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagian yang keempat, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukhuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 sejak tahun 2016. Kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penyempurnaan akhlak. Kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri. Nah,